sehingga kita terhambat untuk masuk ke ranah niskala atau alam gaib. Di satu sisi dunia memang maju secara ekonomi dan teknologis, tapi juga galau dan eksploitatif. Sebab kita tidak begitu terhubung dengan puncak dari mata rantai wujud yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Ada cacat besar dalam paradigma keilmuan yang menyebabkan sains metafisika menjadi asing, terpisah dari dunia empiris. Istilah metafisika ini muncul dalam ensiklopedia kumpulan tulisan Aristoteles pada tahun 322 sebelum Masehi sampai 384 sebelum Masehi. Setelah meninggal, karya-karya sosok yang dikenal sebagai guru pertama atau muallim awal ini dibukukan oleh Andronikos de Rhodes pada tahun 70 sebelum Masehi. Produk pemikiran murid terbaik Plato tersebut disusun dalam dua kategori. Bagian pertama berkenaan ilmu fisika atau sains alam, matematika, etika, sosial, ekonomi, logika, dan sebagainya. Bagian kedua berisi berbagai pengetahuan tentang wujud imateri atau Tuhan, jiwa, tingkatan, intelijensi, dan lainnya. Karena ini, semua kompilasi pemikiran guru Iskandar Zulkarnain atau The Alexander the Great setelah bab ilmu fisika disebut metafisika. Meta artinya setelah atau yang fisik, sehingga fisika menjadi ilmu utama. Selebihnya ya di luar yang utama ini. Setidaknya demikian yang terjadi ketika dunia pengetahuan dikotopsi sedemikian lama oleh positivisme barat. Fisika dan metafisika menjadi terpisah. Banyak pelajar Eropa menganggap metafisika sebagai hiperfisika yang subjek ilmunya berupa fenomena eksternal alam. Kenyataannya, sains metafisika meliputi yang alami dan dialami. Singkatnya, semua yang wujud secara keliru mereka mendefinisikan. Metafisika adalah sains yang berkaitan semata-mata dengan Tuhan dan fenomena yang terpisah dari alam. Bahkan metafisika dianggap ilmu yang membawa bid'ah. Di grup akademisi sekalipun kita pernah diframe sebagai zindik karena giat menguasai kerohanian atau hakikat. Beberapa dekade silam kita menyimak bagaimana Wahabisme yang dikembangkan Arab Saudi juga agresif mempromosikan pemikiran yang sempit seperti ini. Gerakan Salafi mencoba menceraikan yang sacred dengan yang profan. Di Barat, hal ini telah lama berujung pada sekularisme atau dan ateisme. Di kita, kondisi tersebut mengakibatkan agama terhenti hanya pada level ibadah yang bernilai tekstual atau lahiriah atau hafalan saja. Mengkaji, membangun pengetahuan dan amalan-amalan untuk terkoneksi dengan yang maha suci, yaitu zikir-zikir dalam tradisi irfan dan thariqah dinilai syirik. Dunia pendidikan kita sejak era kolonial memang terseret dalam arus pemisahan kedua kutub pengetahuan ini. Setidaknya kita masih ditakut-takuti untuk tidak mengembangkan metodologi untuk menjangkau wujud metafisis, yaitu ma'badul at-tabi'ah, ma'bad al-tabi'ah.
Kekhawatiran ini mungkin juga diakibatkan oleh praktik-praktik pseudo spiritual yang banyak menggiring masyarakat kepada asketisme atau perdukunan. Sebenarnya, menempatkan metafisika sebagai ilmu yang tingkat signifikansinya berada setelah fisika adalah keliru. Dan ini termasuk cara berpikir yang mengoyak bangunan pengetahuan. Setidaknya, ia setara, bahkan seperti kata Ibnu Sina, apa yang kita sebut sebagai metafisik sebenarnya adalah profisik atau awal dari fisik. Subjek-subjek tentang Tuhan dan berbagai energi yang menyertainya, keberadaannya telah mendahului alam atau fisik. Inilah mengapa beragama diawali dengan rukun iman, percaya kepada adanya Tuhan, dan salah satu bentuk proses pembuktian metafisikanya disebut ma'rifatullah atau metodologi verifikasi rasional intuitif akan kebenaran Tuhan. Alih-alih memisahkan kedua ilmu ini, kenyataannya mereka adalah satu hasil-hasil riset terkini menguraikan keterintegrasian kedua dimensi ini. Seperti disimpulkan oleh fisika kuantum, asal usul alam fisik adalah kegaiban dan atau kekosongan. We are swimming in the void. Dunia gaib atau metafisik dan kasat atau fisik tidak terpisah. Kita yang terlihat nyata ini sebenarnya gaib. Kita ini sejatinya wujud metafisik yang secara ilutif memiliki dimensi fisik. Sejak Max Planck menerima Nobel Prize terkait temuannya di bidang kuantum fisik pada tahun 1918, telah insentif lahir publikasi-publikasi yang menjelaskan fenomena kesatuan wujud segala eksistensi. Rasionalitas sains makin hari makin mengukuhkan keyakinan ontologis para ikhwan tentang wahdatul wujud, sesuatu yang dulu begitu kita ributkan dan sulit kita pahami. Hari ini menolak konsep kemanunggalan semesta akan dianggap sebagai kita yang kurang baca. Memisahkan metafisika dari fisika, Tuhan dan kita sebagai manusia akan menempatkan kita dalam kelompok masyarakat yang tidak lagi ilmiah. Beginilah tren pengetahuan yang sedang terbangun. Dunia sedang mengalami proses integrasi keilmuan atau multidisciplinary approach. Para ikhwan sedang merajut sains yang terpayah. Para ilmuwan sedang menyatukan timur dan barat, dimensi zahir dan batin, syariat dan thariqat sedang menuju titik kemanunggalan, tidak terpisahkan ahad. Maka juga perlu kita ketahui, panah selain diartikan sebagai tidak kekal atau binasa, dalam makna yang lebih berani malah kita pahami sebagai hampa atau kosong, fata morgana atau bahkan tidak berwujud. Kalau dunia ini terus berubah, ya, ini mudah kita pahami. Begitu juga kalau suatu waktu alam semesta ini akan hancur berantakan atau kiamat namanya. Tapi kalau dunia ini eksistensinya dikatakan ilusi, bagaimana bisa kita benarkan ini? Bukankah wujudnya ada? Sampai penghujung abad 19, para fisikawan percaya bahwa alam semesta adalah dunia materi yang terdiri dari atom-atom fisik yang patuh pada hukum mekanika Newton. Tapi gagasan atom sebagai partikel materi terkecil di jagat raya berubah total sejak awal abad 20. Ini terjadi ketika sains menemukan adanya elemen-elemen subatomik yang lebih sederhana yang bersifat non-materi. Dan ini merupakan awal dari hancurnya materialisme, meskipun butuh 1 abad lagi
untuk mengukuhkan keberadaan spiritualitas dari materi. Sejak temuan ini, fisika kuantum memberi saintis sebagai bukti baru bahwa dunia materi atau segala sesuatu yang nampak tak lebih dari sebuah ilusi. Fisikawan kuantum menemukan ternyata atom-atom terdiri dari pusaran energi yang memiliki vibrasi. Setiap atom seperti gasing yang bergoyang-goyang memancarkan energi. Pusaran energi yang sangat kecil dan tak kasat mata ini disebut kuark dan proton yang secara kolektif membentuk atom. Jika kita pantau dari kejauhan, atom terlihat bulat yang dalam buku pelajaran sekolah ditampilkan dalam bentuk bola kelereng. Tetapi jika fokus mikroskopis kita perdekat, wujud atom menjadi lebih samar dan buram. Ketika semakin dekat, wujudnya total hilang. Tidak terlihat apa-apa lagi. Adalah fakta ilmiah. Ketika kita berfokus ke seluruh struktur atom, kita akan menemukan kehampaan fisik atau physical void. Atom tidak punya struktur fisik. Atom itu ilusi. Artinya, substansi material atau materi yang ada di alam raya ini tercipta dari kekosongan atau kegaiban. Atom tercipta dari energi yang tak kasat mata, bukan materi yang bisa kita serap panca indera. Ini aneh. Bayangkan, kalau kita sedang memegang handphone, jika kita teropong secara detail, kita sebenarnya sedang tidak memegang apapun. Begitu juga dengan individu kita semua. Kalau kita zoomkan secara terus-menerus, kita ini sama sekali tidak punya wujud lahir material kita. Maka sudah benar, sebagaimana dijelaskan para filsuf metafisika Islam, sesungguhnya kita ini makhluk yang secara mandiri memang tidak memiliki wujud. Bahkan materialitas kita pun sesungguhnya hanyalah fakta ilusi. Dunia materi ini sifatnya lemah atau panas. Materialitas kita hanya akibat dari sesuatu yang immaterial. Kita memperoleh wujud atau mewujud dari suatu penyebab yang sangat spiritual, dari sebuah energi yang sangat batiniah, tidak kasat dan bahkan tidak memiliki bentuk sama sekali. Dalam kajian filosofis gnosis atau mistisisme Islam, ujung mata rantai dari gradasi energi tak kasat ini pada akhirnya berpuncak pada sebuah energi absolut yang menjadi sumber dari segala energi. Singkat cerita disebut kausa prima, penggerak awal atau Tuhan yang energinya saling terkait dan meliputi segala alam. Pada akhirnya kita juga akan paham tidak ada yang benar, tidak ada yang benar-benar kosong. Yang ada hanya Dia di mana-mana. Yang ada dalam perspektif kuantum fisik disebut kosong. Sesungguhnya adalah Dia sendiri yang menjadi energi pengikat alam semesta ini. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, secara kasat kuantumik, kekosongan ada di mana-mana. Alam ini hakikatnya kosong. Substansi atomik individu kita juga kosong. Kekosongan inilah awal dari hakikat Tuhan. Kekuatan jiwa tumbuh pada dimensi ini. Ketika seseorang berada pada tingkat kesadaran akan ketiadaan individu kita atau kosong, di sanalah dia hadir. Ajaran kita menyebutnya la quwwata illa billah. Semakin kita merasa tiada, semakin kekal atau wakof. Kita akan merasakan wujud energi wajah atau zat Allah. Fenomena mukjizat atau karomah yang sering kita jumpai dalam dunia para nabi dan sufi sebenarnya tidak lebih dari bentuk leburnya kesadaran atomik dalam esensi ilahi.
Inilah yang ingin disampaikan oleh surah Ar-Rahman, surah ke-55 ayat 26 dan 27. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua elemen material yang ada di muka bumi sifatnya fana, wujudnya tidak absolut, dan yang benar-benar kekal atau baqo hanyalah wajah atau zat atau energi Tuhan yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan atau karomah. Apa yang selama ini menjadi keyakinan para ikhwan bahwa dunia ini fana, terverifikasi oleh kuantum fisik. Fokus pencarian para ikhwan sama persis seperti para fisikawan modern. Apa wujud hakiki di balik partikel materi? Bedanya hanya pada teknologi dan metodologi risetnya saja. Para ikhwan menggunakan teknologi surut dan merisetnya sambil memicingkan atau mensipitkan mata, diarahkan ke tempat di mana kita akan sujud, guna mengaktifasi gelombang-gelombang energi dalam individu kita, yaitu objek hati individu kita yang senantiasa kita rasakan hidup atau berdetak atau berdenyut, yang posisinya di antara dua tulang rongga dada di atas perut kita, untuk terhubung dengan gardu induk yang meliputi segala sesuatu, yaitu Sidratul Muntaha. Maka kalau ini terjadi, wahyu atau ilham mudah sekali kita peroleh. Sementara fisikawan meneliti dengan perantara teropong dan kalkulasi matematis lainnya. Dan sudah pasti para fisikawan tidak akan mampu menembus kegaiban mutlak dari petala langit dan bumi illa bisultan. Jadi walhasil, sebagaimana telah kita ulas, untuk menjaga agar senantiasa berjamaah bersama Allah dan Rasulullah, kita harus selalu lebur dalam dimensi ketuhanan, dalam seruan azan, kepanaan dan kekekalan bersama Allah dibahasakan dalam 2 kali takbir, di awal dan di akhir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Keduanya sama-sama kita ikuti dengan syuhud, yaitu asyhadu an la ilaha illallah atau la ilaha illallah. Inilah huwal awwalu wal akhiru. Dia ada di awal sekaligus di akhir. Pelaksanaan sholat dan pekerjaan apapun efektifnya begitu. Hilangkan dulu unsur-unsur individu kita sampai kita khusyuk atau lebur dalam tarikan ilahi, sehingga yang terlihat di mana-mana, baik di awal maupun di akhir, hanya Dia. Kepanaan awal dan akhir akan membawa kita seseorang dalam kekekalan bersama Allah atau baqa billah. Jadi syuhud hakiki atau musyahadah dan baqa billah kita peroleh dengan lebur dalam kemahabesaran Allah. Hilang individu kita, maka Dia baru nyata. Pelaksanaan sholat dan pekerjaan kita apapun efektifnya begitu. Hilangkan dulu unsur-unsur individu kita sampai kita khusyuk atau lebur dalam tarikan ilahi, sehingga yang terlihat di mana-mana, baik di awal maupun di akhir, hanya Dia atau hamparan cahaya yang sangat terang menderang. Dalam metode zikir, menjaga kepanaan dan kekekalan bersama Allah sejak awal sampai akhir direpresentasikan dengan kalimat mengingatnya pagi dan petang, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat 21 dan 42 sebagai berikut. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang.
Lalu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab surah ketiga ayat 42, "Wasabbihuhu bukratan wa asila." Dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Ayat lain pada surah Al-Ghafir surah ke-40 ayat 55, "Wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar." Dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pagi. Atau juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Qaf surah ke-50 ayat 39, "Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla al-ghurub." Bertasbihlah sampai memuji Rabbmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.